Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1413. Goda ayahku. Ketika dia melihat Sang Hon-yi menyerang wanita berbaju polos itu, wajah Sui Gujin langsung pucat. Selesai, itulah yang sedang dipikirkannya saat ini. Dia secara alami mengetahui niat Sang Hon-yi, tetapi pertanyaannya adalah, mungkinkah wanita itu orang biasa? Tentu saja tidak. Anda dapat tahu hanya dengan sekali pandang saja bahwa dia seorang master. Menangkapnya akan lebih aman untuk menangkap Ye Guan yang berdiri di dekatnya. Sui Gujin perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa Sang Hon-yi diliputi rasa malu dan marah. Tentu saja, dia juga bisa mengerti bahwa wanita ini bangga sepanjang hidupnya dan tidak kalah dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melepaskannya setelah dipermalukan seperti ini hari ini? Dalam sekejap mata, Sang Hon-yi tiba di depan wanita dengan rok polos, tetapi saat berikutnya, berdebar, kaki Sang Hon-yi tiba-tiba melemah dan tanpa sadar dia berlutut di depan wanita berok polos itu. Pukulan lutut, percikan darah, dia bingung. Dia hanya tahu bagaimana dia sampai di sini, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia berlutut. Wanita yang memakai rok polos itu menatap ke arah Sang Hon-yi yang kebingungan dan bertanya, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Ah, Sang Hon-yi meraung, matanya merah, dan aura kuat terus keluar dari tubuhnya. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, itu terjadi 2 kali berturut-turut. Seorang pria terhormat bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Dalam kemarahan, auranya menjadi sangat ganas dan tekanan yang mengerikan terus keluar dari tubuhnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, itu tidak ada gunanya. Rasanya seperti jarum yang jatuh ke alam semesta yang tak terbatas. Bagaimana jarum ini bisa mengguncang alam semesta yang tak terbatas? Bahkan tidak ada sedikit pun cipratan air. Sebenarnya, pikiran yang lebih menakutkan muncul jauh di dalam hatinya. Takut, untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan rasa takut di depan wanita berpakaian sederhana. Siapa orang di depanku ini? Dia mendongak dan melihat wajah yang begitu tenang tanpa gejolak apapun. Orang yang satunya menatapnya tanpa ada fluktuasi atau warna di matanya, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Benar-benar mengabaikan, Sang Hon-yi benar-benar putus asa. Wanita dengan rok polos mengabaikan Sang Hon-yi dan menatap pria berkemeja putih di sampingnya. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Tidak usah terburu-buru." Wanita yang memakai rok polos itu mengangguk sedikit. Ya. Pria berbaju putih itu menatap Ye Guan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pernah bertaruh dengan seorang gadis sebelumnya. Aku pikir taruhan itu sangat bagus. Sekarang, ayah juga ingin bertaruh denganmu." Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. "Ayah, aku tidak ingin kehilangan kultivasiku lagi. Ini seperti boneka bersarang. Satu demi satu, aku tidak tahan lagi." Pria berbaju putih itu tertawa. "Apa yang kau pikirkan? Maksudku, mari kita bertaruh. Aku akan membantumu meningkatkan Tower Master." Aduh, Xiaota tiba-tiba meraung bagaikan serigala. Bertaruh, bertaruh pada segalanya. Ye Guan, pria berpakaian putih itu tersenyum dan menatap Ye Guan, menunggu jawaban Ye Guan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, bagaimana caramu bertaruh?" Pria berbaju putih itu berkata, "Setelah aku membantu Master Ta meningkatkannya, itu dapat membantumu menyembunyikan napasmu.
kekuatan garis keturunanmu, dan keberadaannya. Namun, dalam waktu 5 tahun, ayahmu dan bibimu tidak akan peduli padamu, jika kau tetap tidak berhasil pada akhirnya. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, lalu kenapa? Lelaki berbaju putih itu tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu akan menjadi generasi ketiga yang kuat, mewarisi bisnis keluarga yang dibangun ibumu dan aku untukmu. Lalu, jalani hidup sesuai keinginanmu. Ye Guan terdiam. Pria berbaju putih itu tersenyum dan menunggu jawabannya. Ye Guan Dao, 5 tahun, pria berbaju putih itu mengangguk, iya. Ye Guan menatap lurus ke arah pria berbaju putih itu. 10 tahun, ubahlah menjadi 10 tahun. Jika aku tidak bisa bertahan dalam 10 tahun, aku akan menjadi generasi ketiga dan tidak akan pernah menyebut perintah lagi. Pria berbaju putih itu tertawa, Anda punya ambisi besar, tapi apakah Anda punya syarat lain? Ye Guan mengangguk, Ayah, kakek Tower sudah ada di keluarga kita selama 3 generasi. Aku berharap bisa memberikan perubahan yang bagus dan membuatnya terlihat lebih terhormat. Persetan, Xiaota langsung tergerak. Wah, hanya karena apa yang kau katakan. Lain kali aku membakar jiwa, aku akan membakarnya terlebih dahulu. Ye Guan, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, itu kesepakatan. Ye Guan mengangguk, setuju. Lelaki berbaju putih itu tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya dan menara kecil itu pun terbang ke tangannya. Dia memandang menara kecil di tangannya, lalu mengetuk ringan menara kecil itu dengan jari kirinya. Menara kecil itu tiba-tiba bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya mulai berubah sedikit demi sedikit, dan beberapa garis halus muncul di sekitarnya. Melihat adegan ini, Ye Guan tertawa. Guru Ta akhirnya berdiri. Setelah beberapa saat, menara kecil di tangan pria berbaju putih itu terbang di depan Ye Guan. Mulai sekarang, menara ini dapat menyembunyikan semua aura dan benda suci milikmu, dan orang luar tidak akan bisa lagi melihatmu sekilas. Ye Guan berkedip, benarkah? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, setidaknya, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat diamati yang dapat melakukannya saat ini. Ye Guan bertanya tergesa-gesa, bagaimana dengan hal di luar yang bisa diamati? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, itu masih terlalu jauh untukmu saat ini. Ye Guan terdiam, memikirkan kalimat ini. Pria berpakaian putih itu menoleh dan melirik ke arah Sang Honyi dan Sui Gujin, lalu berkata dengan penuh arti, beberapa hal memang hanya bisa diselesaikan olehmu. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Ye Guan yang masih berpikir keras, dan berkata, kamu tadi bilang bahwa kamu tidak boleh berniat menyakiti orang lain. Tetapi kamu harus waspada terhadap orang lain. Ini benar sekali. Namun, seringkali kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak masalah apakah ada permainan atau tidak. Yang penting kamu bertindak dengan hati nurani yang bersih. Bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, itu tidak masalah. Ayah akan mendukungmu. Setelah berkata demikian, dia dan wanita berpakaian polos itu pun menghilang. Ye Guan kembali sadar dan segera melihat ke kedalaman luar angkasa. Ia ingin menangkap napas ayah dan bibinya, tetapi ternyata ia tidak dapat menangkapnya sama sekali. Ye Guan tersenyum pahit. Orang tua dan bibinya takut akan kekuatannya. Mereka semula mengira kalau lelaki tua itu seorang gangster. Tapi tak disangka ternyata lelaki tua itu punya bakat terpendam. Dia tidak banyak berpikir dan menarik pandangannya. Dia menoleh ke arah Sang Honyi yang berlutut tidak jauh darinya. Dia berjalan perlahan ke arah Sang Honyi, yang juga menatapnya dengan tatapan mata yang sangat dingin. Ye Guan menatap Sang Honyi,
Jika aku membiarkanmu hidup, apakah kau akan terus menggangguku? Bagaimana mungkin dia yang keras kepala sepanjang hidupnya, menyerah, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berkata, "Ya." Ye Guan tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dahinya. Ledakan, pedang King Xuan dengan gila melahap jiwanya. Sang Hon-Yi membelalakan matanya dan ingin melawan. Namun dia sama sekali tidak mampu melawan karena kekuatan wanita berok polos itu belum ditarik. Oleh karena itu, dia hanya bisa merasakan pedang King Xuan di tangan Ye Guan sedang melahap jiwanya dengan gila-gilaan. Tak jauh dari situ, Sui Gujin buru-buru berkata, "Kau baru saja memberitahu ayahmu untuk tidak membunuhnya, tetapi menjaganya." Ye Guan menoleh dan melirik Sui Gujin, "Aku hanya menggoda ayahku." Xiaota, Sui Gujin tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Ye Guan akan mengatakan ini padanya. Dia segera menatap Sang Hon-Yi dan berkata, "Cepatlah menyerah. Jika kita menyerah sekarang, masih ada secercah harapan." Sang Hon-Yi menatap Ye Guan, tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Melihat pemandangan ini, Sui Gujin langsung mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara lagi, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba terkejut, "Kamu punya trik yang bagus." Pada saat ini, Ye Guan juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menatap Sang Hon-Yi, merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan bergetar hebat. Dalam sekejap, jiwa Sang Hon-Yi terserap seluruhnya. Namun, alisnya berkerut. Salah, jiwa ini belum lengkap. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Ayah mengatur tipuan untukku." Oh sial, lelaki di depannya ini sama sekali bukan dirinya yang sebenarnya, dan ayah jelas tahu itu. Tapi ayah tidak memberitahunya. Kalau dia memberitahu, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Dia baru saja bertaruh bahwa dia harus bertahan selama 10 tahun. Dan wanita ini sangat menakutkan. Jika dia dapat membunuh jati dirinya yang sebenarnya, maka itu tentu akan menjadi hal yang baik. Tapi kalau dia tidak bisa membunuh dirinya yang sebenarnya, bukankah ini akan jadi masalah yang sangat besar? Ye Guan ingin menamparkan dirinya sendiri, brengsek. Aku kembali begitu bodohnya. Lagi pula, wanita itu tahu bahwa dia telah bertaruh dengan ayah. Rumput, Ye Guanzi merasa sangat kesal. Xiaota tiba-tiba berkata, "Sudah ku bilang jangan mempermainkan ayahmu. Tapi kau tidak mendengarkan, ayahmu sudah hidup bertahun-tahun, dan dia hanya menderita di tangan kakekmu. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia tidak bisa mengalahkannya." Ye Guan, Xiaota berkata, wanita itu sebenarnya masih punya trik tersembunyi. Ye Guan menggelengkan kepalanya, dia tidak hanya menahan satu trik, dia menahan banyak trik. Xiaota bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Ekspresi rumit tampak di mata Ye Guan. Dia tiba-tiba menyerang bibiku tadi. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia sedang mengujiku. Dia ingin menguji kekuatan bibiku. Tidak diragukan lagi bahwa wanita ini masih akan membuat masalah. Sialan, aku sangat bodoh. Harus kukatakan, wanita itu benar-benar pandai berpura-pura. Ye Guan menoleh untuk melihat Sui Gujin yang tidak jauh. IQ wanita itu sebenarnya tidak lebih rendah daripada wanita di depannya. Hanya saja wanita itu pandai sekali menyamar. Sehingga orang-orang menyangka dia berdada besar dan tidak punya otak. Terlebih lagi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Apakah ini benar-benar tujuan wanita sebenarnya? Juga, dia tiba-tiba pergi ke Jiutu untuk membawa pergi Bianzu dan Di Jingzhao. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Dia punya firasat samar bahwa ada yang merencanakan sesuatu di balik ini.
Pastilah si pemilik pena dadao yang bajingan itu. Xiaota tiba-tiba berkata, kalian manusia sangat rumit. Kalian sangat licik dalam segala hal yang kalian lakukan. Itu tidak ada artinya. Tidak seperti Xiao Hun dan aku, kami sederhana. Xiao Hun berkata, Tuan Ta, tolong jangan menggunakan kami. Xiao Ta, Ye Guan kembali menatap Sui Gujin yang tak jauh darinya. Pada saat ini, Sui Gujin juga menatapnya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Nona Sui, saya rasa Anda pasti punya banyak keraguan. Kebetulan, saya juga punya banyak keraguan. Bagaimana kalau kita bicarakan ini? Dia tahu betul bahwa situasinya saat ini lebih buruk daripada sebelumnya. Jika dia tidak menemukan sekutu saat ini, dia akan dipukuli sampai babak belur dalam waktu 3 hari. Terlebih lagi, dia punya firasat samar bahwa dia sekarang terjebak. Tetapi sebagai orang dalam, banyak hal sulit baginya untuk dipahami, dan dia butuh seseorang untuk membantunya membuat rencana. Tidak diragukan lagi, wanita di depanku ini cocok. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu di sana. Dia tahu apa yang direncanakan wanita ini. Tetapi itu wajar karena saat ini, wanita ini memiliki keuntungan atas dirinya. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan dirinya sendiri selama 10 tahun ke depan. Sui Gujin tiba-tiba berkata, Tuan Ye, Anda terjebak. Anda seharusnya merasakannya, bukan? Ye Guan mengangguk. Ya, Sui Gujin menatap Ye Guan. Mungkinkah salah satu orang yang bermain catur itu adalah bibimu, atau ayahmu? Ye Guan tercengang. Bab 1414, lakukan. Jelas saja, dia masih memilih untuk bersekutu dengan Ye Guan. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun dia tahu bahwa peradaban Sui Ming mungkin akan bergabung dengan Ye Guan di masa depan. Penggabungan selalu lebih baik daripada kehancuran, dan ini mungkin juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi peradaban Sui Ming. Saat ini, peradaban Sui Ming bagaikan bidak catur, tetapi selama mengikuti orang yang tepat, bidak catur tersebut akan memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Ya, ini adalah kesempatan bagi peradaban Sui Ming. Dan sekarang, dia harus membuktikan nilai peradaban Sui Ming untuk menghindari menjadi pion yang dibuang. Tanpa ragu-ragu, dia membuat keputusan untuk bekerja sama. Mendengar perkataan Sui Gujin, Ye Guan berkata dengan lembut, Nona muda benar-benar membangunkanku dengan sebuah kata. Baru setelah Sang Honyi menghilang, dia menyadari bahwa dia mungkin terjebak, tetapi dia benar-benar tidak memikirkan ayah dan bibinya. Pada saat ini, kata-kata Sui Gujin membangunkannya. Mengapa orang-orang yang bermain catur bukan ayah dan bibinya? Terutama setelah apa yang dilakukan ayahnya tadi. Jelas bahwa dia akan membuat hidupnya lebih sulit. Tentu saja, ini adalah masalahnya sendiri, karena ayahnya telah memberinya pilihan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit. Bahkan, dia masih merasa hangat di hatinya. Ayahnya tidak mencoba membunuhnya, tetapi memberinya kesempatan, karena kemampuannya tidak sebaik orang lain. Maka kalaupun kalah dia akan menerimanya dengan hati yang yakin. Tentu saja, ia diam-diam menduga dalam hatinya. Mungkin itu karena kakeknya terlalu keras kepada ayahnya dengan membiarkan ia berbuat semaunya. Jadi, sekarang ayahnya sudah menjadi ayah, dia tahu betapa sulitnya menjadi seorang anak. Oleh karena itu, ketika melakukan sesuatu, ia akan memberikan ruang untuk bermanuver dan tidak akan bersikap terlalu kasar. Sui Gujin tiba-tiba berkata, Tuan Ye, Anda memiliki 2 masalah yang harus dihadapi sekarang, keduanya mendesak. Setelah berkata demikian,
Dia tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan menatap Sui Gujin. Dia secara alami memahami apa yang dimaksud pihak lain, dan berkata, "Nona Sui, saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda sekarang. Bahkan jika saya berjanji, saya rasa Anda tidak akan mempercayainya. Saya dapat memahami bahwa peradaban Sui Ming tidak ingin tunduk kepada saya. Bagaimanapun, sekarang peradaban Sui Ming lebih kuat dan lebih maju daripada peradaban Guan Xuan saya. Tidak masuk akal bagi peradaban yang lebih tinggi untuk tunduk kepada peradaban tingkat yang lebih rendah." Sui Gujin menatap Ye Guan. "Ada tapinya, kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, tujuanku memang menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan baru. Namun, yakinlah, Nona Sui, selama kekuatanku tidak melebihi kekuatan peradaban Sui Ming, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kekuatanku melebihi kekuatan peradaban Sui Ming, maka kita akan membicarakannya lagi. Mengenai hasil akhirnya, kita lihat saja nanti. Bagaimana?" Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan gembira, "Wah, aku mengerti maksudmu. Kamu mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan. Jangan bahas kontradiksi antara kedua belah pihak untuk saat ini. Mari kita bekerja sama demi keuntungan bersama terlebih dahulu, dan selesaikan masalahnya nanti, kan?" Ye Guan, Sui Gujin terdiam, seolah sedang mempertimbangkannya. Setelah beberapa lama, dia mengangguk sedikit. "Oke." Ye Guan tertawa. Tetapi saat ini, Sui Gujin berkata, "Namun, Tuan Ye, saya juga tidak puas dengan Anda. Meskipun saya memiliki status tinggi dalam peradaban Sui Ming, saya tidak dapat mewakili seluruh peradaban Sui Ming. Oleh karena itu, kerjasama saat ini hanya dapat dianggap sebagai kerjasama pribadi antara Anda dan saya, dan tidak ada hubungannya dengan peradaban Sui Ming." Ye Guan terdiam. Gadis ini sungguh pintar, lakukanlah. Harus mendapatkannya. Jika bakat seperti itu bisa datang ke alam semesta Guang Xuan miliknya, itu akan benar-benar menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Dia sangat membutuhkan bakat seperti itu sekarang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Melihat bahwa Tuan Ye setuju, Sui Gujin mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, Anda adalah orang yang tertib dan ingin menyatukan seluruh alam semesta. Maka, tujuan akhir Anda haruslah peradaban leluhur dan menjadi penguasa bersama alam semesta. Untuk menjadi penguasa bersama alam semesta, Anda harus berjuang demi jalan agung. Namun, jika saya boleh jujur, kekuatan Anda saat ini tidak cukup bagi Anda untuk berjuang demi jalan agung." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Sui Gujin melanjutkan, "Ada pertanyaan kedua. Mari kita kembali ke topik yang baru saja kita bicarakan. Jika Anda benar-benar bermain catur, dan ayah serta bibi Anda adalah pemainnya, lalu siapa yang akan bermain catur dengan mereka? Seberapa kuat lawannya? Tahukah Anda?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku punya tebakan, tapi aku tidak tahu apakah itu dia." Sui Gujin berkata, "Tidak peduli apakah tebakanmu akurat atau tidak. Satu hal yang pasti, orang ini adalah orang yang sangat menakutkan." Dan setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan berkata, "Lagi pula, wanita berbaju merah tadi kemungkinan besar berpihak padanya, kan?" Sui Gujin mengangguk. "Ya." Ye Guan menatap Sui Gujin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa identitasnya di Tanah Lama. Sui Gujin berkata dengan tenang, "Tuan Ye, mengapa Anda harus bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya?" Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia benar-benar wakil pemimpin negeri lamamu. Pemimpin umum di Tanah Lama?
Satu-satunya orang yang bisa membuat orang-orang dari 3 peradaban besar tunduk padanya begitu dia muncul, tidak diragukan lagi adalah pemimpin biasa dari negeri lama. Dia pernah mendengar tentang pemimpin tanah tua ini dari tahta suci sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius pada saat itu. Mengapa? Karena tahta suci mengatakan bahwa penguasa umum tanah lama adalah maskot yang dipromosikan oleh 3 peradaban besar. Tetapi sekarang tampaknya wanita ini bukan maskot. Ye Guan menatap Sui Gujin dan berkata sambil tersenyum, Nona Sui tampaknya juga sedikit terkejut. Sui Gujin mengangguk, itu agak tidak terduga. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya aku pernah mendengar bahwa Tuan Tanah Tua ini adalah maskot yang diluncurkan oleh 3 peradaban utamamu. Sui Gujin berkata dengan tenang, itu benar. Ye Guan sedikit bingung. Sui Gujin berkata, kami memang mendorongnya keluar untuk tujuan keseimbangan. Dia tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi sekarang tampaknya dia berada di luar kendali kami. Ketika dia mengatakan hal ini, pandangan rumit melintas di matanya. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, memukulnya. Sui Gujin menatap Ye Guan. Pertama-tama kita harus menyingkirkannya, tetapi tahukah kau betapa sulitnya menyingkirkannya? Ye Guan mengerutkan kening. Sui Gujin melanjutkan, dia hanya bisa disingkirkan jika ketiga peradaban memberikan suara mendukung. Namun masalahnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi bagaimana dia bisa disingkirkan? Bagaimanapun, membunuhmu adalah keputusan bersama yang dibuat oleh kita bertiga, dan dia hanya mengikuti keputusan kita bertiga. Selain itu, karena Old Land, dia kehilangan salah satu klonnya, dan kekuatannya rusak parah. Dalam kasus ini, apalagi 2 peradaban lainnya, bahkan peradaban Suitu milikku tidak akan mengincarnya. Aku bahkan tidak bisa menyebutkannya sekarang. Jika aku menyebutkannya, aku akan menjadi pengkhianat bagi peradaban Suiming. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkannya. Sui Gujin berkata dengan lembut, jika semua orang di Jiutu melihat kekuatan ayahmu, mungkin Jiutu akan memilih untuk berdiri di pihakmu sepertiku, tetapi masalahnya adalah sekarang hanya dia dan aku yang hidup. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sulit. Ye Guan menatap Sui Gujin, tapi gadis itu punya cara untuk menghadapinya, kan? Sui Gujin berkata, bingkai saja. Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, itu bukan tidak mungkin. Sui Gujin menatapnya, hanya dengan cara ini kita dapat mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Ye Guan mengangguk, oke, Sui Gujin berkata, ayo. Ye Guan berkata, Nona Sui, saya minta maaf. Sambil berbicara, dia memegang pedang King Xuan dan menusuk Sui Gujin di bahu kirinya. Darah langsung mewarnai gaunnya menjadi merah. Tepat saat Ye Guan hendak menghunus pedangnya, Sui Gujin berkata, tidak cukup. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengerahkan sedikit tenaga, dan tubuh Sui Gujin langsung retak. Sui Gujin membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan jatuh di depan Ye Guan. Selama waktu ini, Anda bisa pergi ke sini dan menunggu kabar saya. Ye Guan mengangguk. Oke, sambil berbicara, dia menghunus pedang King Xuan, dan aliran darah lainnya pun mengalir keluar. Sui Gujin tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang di kejauhan. Xiaota bertanya dengan bingung, si kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Guan berkata dengan lembut, setelah wanita berpakaian merah itu kembali, jika dia mengatakan bahwa Nona Sui telah bergabung denganku, Nona Sui akan berada dalam posisi pasif. Jadi,
Kami memutuskan untuk membalikkan keadaan dan membiarkan Nona Sui kembali dan memberitahu orang-orang dari 3 peradaban bahwa Sang Honi dan aku berada dalam kelompok yang sama. Logikanya sangat sederhana. Kami memfitnahnya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkannya membuktikan bahwa dia tidak berada dalam kelompok yang sama denganku. Dengan cara ini, kami dapat mengubah situasi pasif menjadi aktif. Setelah terdiam beberapa saat, Xiaota berkata, "Untuk sesaat, aku tidak dapat menebak siapa penjahatnya." "Ye Guan," Xiao Hun berkata sambil tersenyum, "menurutku tidak apa-apa, sulit untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau kau tanya aku, selama kau jujur pada hati nuranimu, kau boleh menggunakan cara apapun. Kalau tidak, saat pihak lain menyerang lebih dulu, kita akan bersikap pasif, yang mana itu sangat sulit." Xiaota berkata, "Xiao Hun benar. Aku hanya merasa sedikit emosional." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa yang dirasakan Guru Ta?" Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Saya terkesan dengan otak cerdasmu." Ye Guan, Xiaota bertanya, "Apakah menurutmu gadis ini benar-benar bersedia membentuk aliansi denganmu?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Tidak." Xiaota bertanya, "Jadi kamu juga waspada terhadapnya?" Ye Guan perlahan menutup matanya. Wanita ini sangat cerdas, begitu cerdasnya sampai-sampai saya agak takut. Tidak ada gunanya bersaing dengannya untuk mendapatkan kecerdasan. Yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya sendiri. Ketika saya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia akan selalu membuat pilihan yang menguntungkan saya. Inilah perbedaan antara orang cerdas dan orang bodoh. Orang bodoh tidak akan pernah mengubah pendirian mereka. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap seseorang. Mereka tidak dapat berpikir fleksibel. Tetapi orang cerdas tidak. Orang cerdas akan menilai situasi dan menyesuaikan pendirian mereka berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Kuil Bumi Tua? Apa? Di aula utama, semua tetua dari 3 peradaban berkumpul. Seorang lelaki tua berjubah merah terkejut. "Tuan dan Ye Guan berselingkuh? Master Pavilion Sui, apakah Anda yakin?" Sui Gujin berkata dengan tenang, "Aku, Sui Gujin, tidak pernah berbohong seumur hidupku. Kau tahu itu." Bersambung.